penerapan notaris pemahaman pemberian kerugian negara berbentuk pencegahan itu gimana pandangan itu? Kalau menurut pandangan saya itu dalam hal ini tidak pas ketika saat ini ketika dikatakan harus mencegah, nggak pas menurut saya. Ini setengah-setengah pemerintah berarti dalam hal ini untuk melakukan dia itu menghilangkan, bebaskan dari korupsi. Semangat itu kemudian dilahirkan nota sepakatan untuk pencegahan. Sedangkan korupsi ini sudah stadium 4 gitu. Jadi gimana dengan ini kan seperti tadi yang saya menyampaikan, ketika kepala desa atau pemerintah desa ini diberi kesempatan untuk memberikan kerugian negara, ini kan akan terjadi trial and error. Jadinya trial and error itu pemerintah desa akan coba-coba. Saya coba dulu mengambil uang negara misalnya. Kemudian nanti jika saya ketemu, saya tinggal mengembalikan atau masih ada waktu selama 2 bulan. Ini kan sebenarnya pendidikan yang dulu. Betul, saya sepakat memang dengan hal itu. Kenapa kemudian? Saya sampaikan bahwa ketika kita mau memerangi korupsi, sekali jangan setengah-tengah. Kalau kita seumpama kita mau melakukan pencegahan, kita lihat dulu korupsi yang dimaksud, kita analogikan saja pencegahan itu sebelumnya terjadi yang namanya penyakit, Mas. Kalau kita korelasinya dengan korupsi ini sudah merajalela. Artinya ketika kita analogikan sebagai penyakit, korupsi ini sudah penyakit yang sudah stadium 4. Kalau kemudian pemerintah ini kemudian dalam hal ini mencegahnya bagaimana kalau sudah stadium 4 seperti itu? Maka logika yang pantas adalah memberantas korupsi ya harus dilawan, diperangi seperti itu. Enggak ada jalan lain. Jadi misalnya nanti APH kepada polisi ataupun kejaksaan di Kabupaten Situbondo, setiap pemerintah desa, kita kan fokusnya di pemerintah desa yang melakukan menyebabkan kerugian negara, kemudian ditindak langsung tanpa diberi kesempatan mengembalikan kerugian negara, apakah itu tidak melanggar kesepakatan yang dibuat oleh kejaksaan, Kapolri dan Kemendagri? Kalau kita kan melihat kalau cara pandang saya, kita dalam hukum itu dibebaskan di dalam artinya mempunyai argumentasi. Saya mempunyai landasan hukum yaitu pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999, di mana di sana disebutkan bahwa mengembalikan keuangan negara tidak menghapuskan pidana tindak pidana korupsi. Jadi pidananya tetap ada ya. Contohnya mungkin ini seumpama sampai ini korupsi itu kan saya kemudian diketahui oleh saya sebagai APH bisa, kemudian dengan korupsi saya ketahui korupsi 100 juta, padahal korupsi itu sudah sampai divestasikan, sudah bunga ya, enak nggak sampai? Iya, enak lah. Begitu pendapat saya sih seperti itu. Kalau saya dalam sisi pandangan saya terhadap korupsi itu harus sekali diperangi. Akan tetapi kalau benar-benar korupsi seperti itu, kalau kemudian itu di sini kan cara pandangnya kita lihat dari cara pandangnya kita, apakah ini kesalahan administrasi, apakah ini memang benar-benar korupsi, dan kita tidak pernah mengetahui niatnya seseorang. Jadi penyelidikannya apakah dilakukan dengan penyelidikan hukum, apa cukup di inspektorat? Yang harus nanti ditingkatkan penyelidikan hukum. Iya. Jadi kesimpulannya setiap terjadi kerugian negara, apa yang harus hadir ya dalam. Kalau kita kemudian mau memang membebaskan negara Republik Indonesia ini kemudian bebas dari korupsi dan kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Karena kita ini sekarang berdikari secara ekonomi ya karena seperti ini. Jadi karena kurang ketegasan ya, mungkin APH lebih tegas ya dalam tindak pidana korupsi. Karena kita dalam negara, kita bernegara dan berhukum. Di situ kita memakai sebuah kepastian. Kok bisa ya? Artinya bagaimana pandangan sampean, Mas? Kayak Kemendagri, Kapolri dan kejaksaan ya melakukan yang seperti itu memberikan kerugian negara, kira-kira apa sih yang? Menurut saya begini, Mas. Mereka itu kan dalam artian
untuk agar tidak banyak lagi perkara-perkara yang masuk kepada mereka. Kan iya? Artinya apa? Pencegahanlah yang mereka lakukan. Karena mungkin dan banyaknya tumpuknya perkara korupsi yang ada, sehingga penyelesaiannya nih, oh iya kalau nggak mencegah ini gimana kita caranya seperti itu. Loh, pencegahnya sudah, kemudian kalau sudah stadium 4, logikanya gimana coba? Bukan pencegahan, harus diobati. Wah, harus diobati. Dengan apa mengobati? Membunuh virus itu bukan dengan mencegahnya, Mas. Kan ini. Coba penerapan nota kesepahaman kemudian kerugian negara berbentuk pencegahan itu gimana? Kalau menurut pandangan saya itu dalam hal ini tidak pas ketika saat ini ketika dikatakan harus mencegah, tidak pas menurut saya. Ini setengah-setengah pemerintah berarti dalam hal ini untuk melakukan dia itu menghilangkan, ayo bebaskan dari korupsi. Semangat itu kemudian dilahirkan nota kesepakatan untuk pencegahan. Sedangkan korupsi ini sudah stadium 4 gitu. Ini yang berbahaya, mindset ini yang berbahaya. Sekalian kita memerangi seperti itu. Kalau paradigmanya saya itu yang saya pakai seperti itu. Kita sekarang bisa komparasi, Mas. Kita negara mana yang kemudian itu bisa terbebas dari cengkraman korupsi seperti itu. Walaupun Cina itu berbeda artinya di sana itu demokrasinya monokrasi, artinya di sana partainya partai satu, ya kan. Kemudian pemerintah itu bisa menerapkan apa saja, ya. Apakah Indonesia tidak bisa menerapkan itu? Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Presiden itu punya wewenang dalam ini. Kenapa harus ada kewenangan presidensial untuk kewenangan besar presiden itu bisa memberantas hal itu? Artinya tinggal mau dan itu tinggal ada kemauan enggak? Ini memberantas korupsi setengah-setengah atau kan memberantas korupsi hanya ya buat istilahnya konten-konten gitu aja gitu. Formalitas. Ya padahal asas hukum itu yang sering kita bicarakan incriminibus probationis deden SLC clariones. Jadi ketika sudah terjadi artinya ada bukti kuat, maka incriminibus probationis deden SLC clariones artinya pembuktian harus lebih terang daripada cahaya dalam hukum kriminal. Pembuktian harus lebih terang dari cahaya. Jadi kalau sudah buktinya ada, maka silakan ditindak seperti itu. Itu cara hakim untuk memutuskan sesuatu kan seperti itu. Harus memakai asas seperti itu. Oke, siap Mas Giovanni. Tadi sangat luar biasa ya penyampaiannya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan pemikiran kita bersama bahwa setiap tindak pidana korupsi atau penyelewengan uang negara itu harus benar-benar ditindak secara real kalau memang pemerintah ingin benar-benar memberantas pelaku korupsi dari Indonesia. Indonesia ya. Jadi ini tadi jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Benar, saya sepakat juga ya. Sangat luar biasa penyampaian dari Mas Jo. Kawan-kawan kita ketemu lagi ya dalam waktu yang dari tema yang berbeda. Ya, dengan tema yang berbeda. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bahwa jika kita mau sejahtera maka pemerintah harus mampu membasmi korupsi dari Indonesia. Itu sekian dari kami. Jangan lupa ikuti terus dan juga kalau ada kesempatan subscribe channel kami dan ikuti karena kita mencoba menghadirkan pemikiran-pemikiran yang berkualitas dan channel-channel serta konten-konten yang berbobot kami. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.